Halo Sobat Karisma, saat ini saya berada di kawasan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Taman Tengku Agung, persis di bawah jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Nah, berada di kawasan Ruang Terbuka Hijau seperti ini akan tambah asik jika ditemani oleh teman sambil berbicara atau memperbincangkan hal-hal yang menarik, kreatif, dan inovatif. Dan di episode Karisma kali ini saya akan mengajak Sobat Karisma untuk berkenalan dengan seorang entrepreneur muda, seorang CEO muda yang juga kaula muda yang menginspirasi, Fran Habibillah Hardi, Bujang Siak 2018. Tetaplah di Karisma. Ya, Sobat Karisma, bicara tentang kreativitas dan inovatif, tentu banyak hal yang bisa dilakukan, terutama sekali bagi kaula muda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di episode Karisma kali ini saya akan ditemani oleh seseorang yang memiliki potensi di Kabupaten Siak, Fran Habibillah Hardi. Nah, Sobat Karisma, kita akan sapa dulu. Hai Fran. Hai Bang Iki. Ya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Nah, senang sekali nih udah bisa membagi waktunya untuk program Karisma kali ini. Yeah. Nah, kita bincang-bincang nih mengenai seorang Fran Habibillah Hardi. Nah, ini dari catatan yang saya dapatkan, selain sekarang aktif di kegiatan perkuliahan karena sedang ngambil jurusan psikologi ya. Psikologi, benar, Bang. Nah, saat ini juga Fran juga aktif nih sebagai seorang trader muda, kemudian juga seorang entrepreneur muda. Nah, bagaimana sih sebetulnya kiat-kiat yang dijalankan oleh seorang Frans dalam menjalankan usahanya di usia yang masih sangat terbilang muda? Nah, kita akan dengarkan cerita Frans hari ini. Nah, ini bagaimana nih usaha yang dijalankan sekarang seperti apa? Baik, kalau usaha yang dijalankan sekarang nih ada minyak rambut, Bang, ada baju, terus juga sambil ini main saham. Karena kan kalau corona gini, berbicara tentang bisnis yang jual beli konvensional nih, bisnis konvensional itu semua terpukul nih Bang, karena hal-hal yang tak terduga kan, kayak kita dulu kan nggak ada terkira nih, tiba-tiba ada corona, semua bisnis yang jual beli terpukul, terus tiba-tiba saham naik, di sini bisnis saham naik, kenapa? Karena kita tuh nggak harus berangkat jual beli produk ini, nawarkan ke orang ini, nawarkan ke orang ini tuh, tapi duit tetap masuk gitu. Jadi salah satu kenapa berani explore ke main saham karena itu sih Bang. Oke, nah jadi selain main saham juga punya usaha. Nah tadi disebutkan ini lebih kepada produk fashion dan kosmetik pria. Benar. Nah apa saja nih produknya? Minyak rambut Bang. Oke, minyak rambut, baju, sepatu. Fashion juga ada baju, ada sepatu. Nah awal-awal nih tertarik untuk jalanin usaha yang seperti ini seperti apa? Karena kan nggak semua orang muda dengan suasana yang seperti sekarang punya pemikiran yang luas untuk, ya ini kan bagian dari investasi nih sebetulnya usaha yang dijalankan. Nah, seperti apa sih awal terbersitnya pemikiran ini gitu? Mungkin kalau orang-orang yang berjualan tuh mungkin nyari duit gitu kan. Kalau Habib sendiri hobi. Nyari duit tuh hobi. Jadi bukan kayak dituntut kita harus jual ini, karena pun latar belakang Habib juga maaf kata dari keluarga yang broken home. Habib tinggal sama mama kan. Jadi mau tidak mau udah independen sendiri Bang. Secara otomatis kayak aku harus ngasilin duit sendiri, aku harus bisa jual ini, jual itu tuh dari zaman sekolah juga udah mulai jualan. Nah, ini nih yang perlu jadi catatan nih Sobat Karisma. Cari duit itu hobi. Cari duit itu hobi. Gitu. Bener. Nah terus udah berapa lama nih usaha ini dijalankan? Kalau yang minyak rambut udah dari 2019. 2019. Oke. Nah ini kan di awal-awal memulai produk kosmetik pria untuk minyak rambut. Bang Eki juga dengar nih, katanya sebelumnya udah ada ngajuin proposal untuk pengusaha muda. Ini ceritanya seperti apa? Nah, ini mungkin nanti akan jadi inspirasi juga nih bagi Sobat Karisma. Jadi kalau berbicara tentang dana, karena Habib juga bukan dari keluarga yang kaya-kaya gitu kan, bukan dari keluarga yang sangat-sangat
berkelimpahan, tapi cukup. Oke. Jadi dari situ Habib tuh bergerak sebagai inisiator, Bang. Habib punya ide nih, jualan ini, tapi Habib butuh sokongan dana. Nah, sokongan dana tuh bisa datang Habib dari teman-teman Habib, bisa datang dari program-program yang ada, salah satunya program kementerian itu, Bang. Jadi harus buat proposal. Kekurangan Habib juga di bagian penyusunan proposal, jadi Habib butuh orang lain. Nah, Habib rekrut tim, kebetulan ada 2 orang cewek dari kampus Habib. Jadi mereka tuh bagian penyusunan proposal, Habib sebagai narasumber, sebagai inisiator. Terus tembak ke kementerian, alhamdulillah berhasil. Jadi dapat dari proposal itu dengan pembentuknya tim kerja yang solid, akhirnya bantuannya didapatkan. Benar. Nah, setelah bantuan yang didapatkan, bagaimana menjalankan usahanya ini gitu? Karena kan terkadang nih ketika kita sudah punya modal, perencanaan awal kadang bisa saja berubah, ya kan, nggak sesuai dengan plan awal gitu. Jadi bagaimana nih seorang CEO-nya nih menjalankan ini gitu? Karena kan di produksi ini Habib juga berkedudukan sebagai CEO-nya. Okay. Kita harus bisa spontan sih, Bang. Kita harus, apalagi dituntut sebagai seorang pemimpin itu harus bisa spontan. Kita harus bisa membaca situasi. Ketika misalnya nih penjualan lagi sepi-sepinya, berarti kita harus menekankan di promosi, berarti kita harus tekankan di pengiklanan. Ketika sedang rame-ramenya, berarti kita harus tekankan di produksi. Itu aja sih, Bang. Kita harus pandai-pandai baca situasi aja. Oke. Nah, sekarang pangsa pasarnya nih, bicara pangsa pasar. Karena kan kayak produk-produk kosmetik pria seperti minyak rambut atau pomade itu kan banyak nih, banyak variannya juga banyak, pilihannya juga banyak. Bagaimana memberikan trik agar penjualannya tetap naik, kemudian juga bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya? Kalau berbicara tentang produk minyak rambut, ini kan berarti berbicara tentang produk milenial nih. Anak-anak muda sangat-sangat banyak memakainya. Jadi ketika ingin meninggikan atau menaikkan penjualan, berarti kita butuh influencer-influencer muda seperti selebgram yang ada di daerah, di Pekanbaru contohnya. Berarti kita melakukan endorsement kepada mereka sehingga kaula-kaula muda yang ada di sini tahu akan produk kami. Jadi untuk meningkatkannya, salah satu contohnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang marketing di masa pandemi, trik-trik apa sih, Bib, yang dilakukan oleh tim Habib sendiri untuk memajukan usaha ini gitu? Jadi nanti kan Sobat Karisma juga nih pengen tahu nih, mana tahu mereka punya usaha juga, bisa nih menjadikan ini sebagai inspirasi mereka untuk mengembangkan usaha mereka juga gitu. Yang pertama, kalau misalnya mau promosi itu mindset kita harus dirubah sih, Bang. Mindset kita tuh jangan harus laku. Intinya konsisten aja, promosi. Nanti pembeli akan datang sendiri. Pasti itu. Tentu dibagi dengan kualitas ya. Ya, benar. Oke. Nah, sekarang ketika kita bicara nih tentang usaha di usia yang sangat muda, motivasi pribadinya seperti apa sih? Mengapa aku harus menjadi seorang beruang madu gitu kan? Beruang di usia muda gitu. Karena realita zaman sekarang nih, Bang, orang-orang itu orang-orang itu dipandang tuh, yang pertama itu karena looking, yang kedua itu karena rekening. Jadi kalau mindset anak-anak muda kayak gitu, Bang, kalau nggak good looking harus good rekening. Nah, jadi kalau tidak tercukupi antara salah satu itu, harus dicukupi. Jadi salah satu motivasi harus kerja keras, harus punya good rekening sih. Jadi harus good looking, good rekening. Nah, untuk itu cari uangnya juga harus jadi hobi. Benar. Baik Sobat Karisma, ini menarik sekali perbincangan kita di hari ini. Tetaplah bersama saya dan Habib di Karisma. Ya, Sobat Karisma, masih bersama saya Eki dan Frans di Yang Muda Yang Berkarya. Nah, tadi kita udah cerita banyak nih, Fran, mengenai perjalanan usahanya
dari membentuk tim, kemudian mendapatkan bantuan proposal dan menjalankan usaha di masa pandemi. Nah, beberapa waktu yang lalu ada something happen lah ke France gitu kan, dan saat ini kita juga udah bisa lihat France sudah bangkit kembali karena kan tidak mudah nih melalui kondisi itu, dan ini juga mungkin akan menjadi penyemangat juga nih bagi Sobat Karisma bagaimana menata kehidupan, menjalaninya dengan sangat positif, karena Bang Eki lihat memang France ini juga sangat positif nih dalam memandang hidup, apalagi nih seorang calon psikolog nih. Mungkin pada bisa berbagi. Ya. Kalau misalnya berbicara tentang ujian, hidup ini tak pernah lepas sih dari ujian ya kan. Okay. Terus satu lagi juga kayak Habib sekarang tidak ada yang menyangka bisa tiba-tiba, kayak gini, tiba-tiba di kondisi seperti ini, seperti kecelakaan itu memang. Jadi berbicara tentang ini kayak selalu Habib tekankan prinsip ini di dalam diri Habib. Ruang gerak boleh terbatas, tapi mindset kita jangan pernah terbatas. Maju terus, tinggi terus. Hidup itu tidak boleh sederhana, hidup itu harus tinggi, harus luas, harus bermanfaat. Yang sederhana adalah sikapnya. Oke, jadi pembelajaran kita juga nih hari ini, yang sederhana adalah sikap. Meskipun gerak kita terbatas, tapi pemikiran kita harus luas dan tidak ada batasan untuk itu. Nah, ini memang sesuatu yang sangat positif dan tentunya sangat menginspirasi buat Sobat Karisma dimanapun berada. Nah, Frans, apa sih mimpi besar dari seorang Frans Habib Hardy? Kalau berbicara tentang mimpi besar, harus jadi orang sih Bang. Maksudnya jadi orang di sini kayak. Nah, jadi orang nih, jadi orangnya seperti apa? Berkecukupan secara finansial, mampu membahagiakan orang tua, apalagi ada adik juga, karena Habib cuman sepasang nih, Habib anak pertama dari keluarga yang broken home, berarti harus mampu membahagiakan mama. Secara tidak langsung dari kecil memang udah dibebankan tanggung jawab harus berhasil. Oke. Nah sekarang jika kita bicara sebagai seorang muda yang mandiri, konsep mandiri dari seorang Frans Habib itu seperti apa? Mampu berdiri di atas kaki sendiri, pertama kan. Yang kedua juga Bob Sadino juga pernah bilang kayak gini, jangan harus ada uang untuk memulai usaha, tapi harus ada usaha untuk mendapatkan uang. Itu dua hal yang berbeda sih Bang. Jangan kayak kita ini mau mulai bisnis misalnya nih, harus nunggu uang dulu lah. Uangnya harus dicari, nggak bisa datang sendiri. Oke. Nah, ini kan kalau ngelihat latar belakang pendidikan Habib yang saat ini Habib jalani, calon seorang sarjana psikolog, kemudian menjalankan usaha, ya kan, bermain trading juga, gitu. Backgroundnya dari mana? Itu kayak alamiah aja sih Bang, alamiah aja. Kayak misalnya berbicara sekarang harus punya active income, harus punya passive income. Ya, kita punya pekerjaan yang menghasilkan uang, kita punya investasi yang uang bekerja untuk uang, gitu. Karena sekarang ini udah zamannya gig ekonomi sih. Kita di rumah juga bisa menghasilkan uang. Jadi kalau kita yang nggak mampu beradaptasi, kita ketinggalan zaman. Terus juga kita akan susah berkecukupan ekonomi. Nah, berarti memanfaatkan kondisi yang ada, memanfaatkan kemajuan teknologi, bagaimana ini menjadi hal yang positif bagi kita. Nah, ini mungkin juga akan jadi pelajaran juga nih buat kawan-kawan di luar sana, buat Sobat Karisma. Bagaimana sih sebetulnya untuk memulai usaha itu gitu? Karena terkadang gini nih, seperti yang tadi Frans bilang, kadang banyak orang akan stuck, akan berada pada posisinya ketika dia tidak punya modal, tidak punya ini gitu. Nah, ini bagaimana mengkombinasikan apa sebenarnya kita punya gitu, potensinya. Gitu. Ini sesuai dengan quotes Pak Nadiem Makarim. Modal yang paling utama dari seorang entrepreneur itu bukanlah kepintaran, tapi keberanian. Ketika kita berani mengeksplor hal-hal baru, kita tidak ada takut, kita tidak ada rasa ketakutan. Ketika kita berhasil melewati ketakutan kita, di situ kita mulai merasakan kenikmatannya, Bang. Kenikmatannya. Jadi harus berani men-challenge. Ya, harus berani. Challenge diri sendiri, challenge lingkungannya juga. Gitu. Apalagi juga salah satu motivasi untuk Habib sendiri ya Bang ya. Salah satu kenapa juga masih biasanya anak-anak muda ini kan banyak pacaran nih Bang.
ya kan, banyak pacaran terus. Ini kode nih kalau yang bersangkutan masih jomblo nih sobat. Itu benar, memang masih jomblo. Karena gini bang, terus biasanya orang banyak ngomong ini, zaman sekarang nyari cewek yang mau diajak hidup susah atau nyari cewek yang mau dari nol berjuang sama-sama susah katanya bang. Seharusnya kalau masih nol itu nggak usah nyari cewek. Kalau masih nol tuh nggak usah nyari pacar, cari kerja, cari bisnis, cari investasi. Ketika sudah memiliki kecukupan, baru cari cewek. Oke. Ini pesan bijak juga nih sobat karisma. Karena orang tua si cewek pun udah nguliahkan atau udah ngasih pendidikan tinggi-tinggi. Masa diajak hidup susah? Masa kita cuman modal I love you? Nggak bisa sekarang bang, zaman sekarang nggak bisa. Oke, nah sekarang gini, mungkin di sebagian kaula muda juga ada punya pemikiran, gue kan sekarang masih muda, nah waktunya gue untuk menikmati hidup, menikmati masa muda gitu. Ya urusan ekonomi, urusan cari uang itu urusan nanti deh. Nah setelah saya selesai kuliah, setelah nanti saya menyelesaikan A, B, dan C, nah ini bagaimana nih? Habib memandang itu. Kalau memandangnya sih kita harus mengantisipasi dari resiko yang paling terburuk. Misalnya kita sumber income kita ini cuma dari orang tua. Misalnya maaf kata tiba-tiba orang tua meninggal, kita harus menghadap siapa? Ketika kita tidak punya kesiapan mental, kita tidak punya kesiapan fisik, susah bang. Kita pasti berada di fase yang paling jatuh-jatuhnya karena kita sudah kehilangan sumber dari segala sumber sih. Jadi memang manfaatin dulu lah waktu yang ini. Mungkin dengan usia yang sekarang, usia Habib berapa sekarang? 21. 21. Nah, usia 21 sudah punya usaha sendiri, berarti sudah punya karyawan ya. Ya kan? Alhamdulillah. Karena sudah berkedudukan sebagai CEO, kemudian juga bergerak sebagai seorang trader. Nah, ini bukan hal yang mudah sebenarnya untuk dijalani, apalagi di masa-masa yang penuh pancaroba seperti saat ini, di usia yang masih sangat belia. Sobat Karisma, tetaplah bersama kami. Sobat Karisma, jika kita bicara tentang positively dalam kehidupan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak harus menunggu kesempatan, tapi kesempatan itu akan datang jika kita mau mencoba. Nah, bersama Fran kali ini, kita akan bincang-bincang lagi nih di akhir program Karisma kali ini. Bagaimana seorang Frans Habibillah Adi memandang positifnya nilai kehidupan itu? Kalau memandang nilai positif kehidupan tuh kita, kalau Frans sendiri, atau kalau Habib sendiri, jalan terus ya. Apapun yang dihadapi, apapun yang diterima, ikhlas. Jalani, jangan pernah mengeluh. Kalaupun mengeluh, dalam hati ya jangan disebut ya. Jangan dibicarakan, susah, berat gitu. Karena secara tidak langsung itu mendoktrin diri kita, Bang. Jadi kita yang struggle di situ. Kita susah, memang stuck di situ. Jadi sekalipun ini memang berat, ini memang betul-betul membuat kita jatuh, cukup dalam hati. Ini susah, aku harus bisa melewati. Gitu. Nah, target ke depan, goals dari seorang Frans seperti apa? Goals ke depan yang pertama tuh beli mobil, Bang. beli mobil, terus juga sesudah beli mobil, karena nih pasca kecelakaan ini kan kendaraan Fran hancur, kendaraan Habib hancur. Jadi Habib sekarang ini lagi nabung mau beli mobil. Itu mimpi hasil usaha sendiri. Benar, dengan. Karena kalau ngandelin dari orang tua harus beli mobil, menuntut beli mobil, enggak sih, Bang. Susah. Nah, selain itu, pengembangan usaha seperti apa? Pengembangan usaha tentunya. Ekspansi penjualan sih, Bang. Lebih lebar, mencakup seluruh Indonesia, dan kebetulan juga sekarang minyak rambut itu udah ada di Shopee sama di Lazada. Oke, berarti sudah masuk ke marketplace. Ya. Nah, tadi kan di awal Frans juga ada bilang nih ada produk kosmetik pria, kemudian ada fashion, baju dan sepatu. Nah, untuk baju dan sepatu
Bang Ki belum tahu nih produknya seperti apa. Kalau untuk baju dan sepatu baru di ide, Bang. Belum diproduksi massal, masih untuk produksi pakai sendiri, desain sendiri. Itu pun mengangkat tema-tema anak muda yang dibalut dengan budaya daerah. Budaya daerah kita. Berarti menggerakkan fashion dengan kearifan lokal yang ada. Oke. Nah, terakhir Frans, untuk sobat karisma kita yang ada di luar sana, apa yang ingin Frans sampaikan? Kalau untuk pesan-pesan nih, tetap semangat. Terus juga jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, Bang. Ya kan? Karena zaman sekarang ini kalau kita nggak berani keluar dari zona nyaman, atau kita tetap stuck di situ aja, kita nggak akan merasakan kenikmatan hidup. Mungkin ketika kita keluar dari zona nyaman itu kita akan kesusahan beberapa saat, tapi nanti pada hasil tidak usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kita harus fighting terus. Siap. Ya, Frans, terima kasih untuk waktunya di program Karisma. Ya, Bang Eki doakan nih semoga semua usaha yang diinginkan, goals yang ingin dicapai segera terrealisasi. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Bang. Baik, Sobat Karisma, demikian bincang-bincang saya bersama Frans Habibillah Ardi, seseorang yang berjiwa muda dan masih sangat muda, baru berusia 21 tahun, namun sudah punya usaha sendiri dan mampu memandang kehidupan secara positif dengan caranya sendiri. Ya, semoga perbincangan ini akan menjadi inspirasi bagi Sobat Karisma dimanapun berada. Saya Kino Famirata, atas nama seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Iya, Pak. Udah, berbaik.